di 2021. Ada yang tahu kenapa kita beribadah di hari Jumat? Ada yang tahu? Mungkin dari anak pengilar, atau anak pasar 12, atau anak jalan turi, atau anak dari gang gereja. Yang benar, ibadah kita hari ini adalah ibadah untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Adapun yang harus kita persiapkan adalah seperti biasa, kita harus mempersiapkan satu, Alkitab, yang kedua adalah buku ND, dan yang ketiga ini yang terakhir tapi yang paling utama adalah hati yang tulus untuk memuji nama Tuhan. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita angkat lagu pujian kita dari buku Kidung Jemaat nomor 274 ayat 2 dan 3 dengan judul Bila Nanti Yesus Datang. Baik adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita akan berdoa ya. Kamu lipat tanganmu, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, puji dan syukur Bapa kembali kami persembahkan hanya ke dalam tangan-Mu, di mana berkat dan kasih-Mu masih kami rasakan hingga pada pagi hari ini, di mana Tuhan masih memberi kami kesehatan dan kesempatan untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan kami beribadah untuk memperingati hari kematian-Mu. Kiranya Tuhan apa yang kami lakukan saat ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat menyenangkan hati-Mu. Dan Tuhan mampukan kami adik-adik sekolah minggu supaya kami dapat berbuat lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, layakkan kami untuk menerima berkat-Mu dan layak disebut anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, melalui salib Yesus kita menerima teladan dari kasih-Nya. Marilah kita angkat lagu pujian kita dari lagu Kidung Jemaat nomor 341 ayat 2 dengan judul Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Dan melalui salib
Baiklah adik-adik, sebagai warta jemaat kita di minggu ini adalah yang pertama, kita akan ketemu di gereja kita pada hari Minggu yang akan datang dalam rangka mengikuti kebaktian ibadah subuh kita untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Kita kumpul dan masuk pada jam 5 pagi dengan syarat adik-adik harus tetap memakai masker dan jangan lupa kita bawa Alkitab, dan yang boleh mengikutinya hanya adik-adik yang horong 2, yaitu dari kelas 4 SD sampai dengan SMP. Warta kita yang kedua adalah kita akan tetap mengikuti ibadah sekolah minggu secara virtual. Adik-adik bisa buka link YouTube ataupun Facebook dengan nama Sekolah Minggu HKBP Agape Amplas. Dan adik-adik bisa juga meninggalkan komentar sebagai tanda hadir telah menonton dan mengikuti ibadah minggu kita. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita akan bersatu dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa Surgawi yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kepadamu atas segala kebaikan hati dan kemurahan-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini. Boleh kami merasakan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan di dalam hidup kami selama 1 minggu ini. Tuhan menyertai kami. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh melakukan kebaktian secara virtual. Biarlah kiranya Tuhan berkati kebaktian kami ini sehingga menjadi kebaktian yang menyenangkan hati-Mu, dan bahkan Tuhan memberkatinya sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memanjatkan doa syafaat kami, terkhusus buat adik-adik sekolah minggu kami yang sedang merayakan ulang tahun. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, umur panjang, dan memberkati studi mereka di dalam pelajaran mereka, sehingga mereka kelak menjadi anak-anak yang berguna bagi orang tua. Berkati juga orang tua kami Tuhan dimanapun mereka berada. Berikan orang tua kami kesehatan dan bahkan umur panjang. Berkati pekerjaan tangan mereka sehingga mereka dapat membiayai hidup kami. Kami juga tidak lupa mendoakan Amang Pendeta kami, Inang Bibil Pro kami, dan Parhalado kami. Biarlah kiranya Tuhan berkati mereka di dalam pelayanan mereka, agar mereka boleh memiliki kekuatan yang daripada-Mu dan bahkan iman yang teguh dalam melayani jemaat-Mu. Berikanlah kepada Amang Pendeta, Inang Bibil Pro, dan bahkan Parhalado kami kesehatan, umur panjang, dan bahkan kebahagiaan yang daripada-Mu di dalam mereka menjalani hidup ini. Jauhkan dari sakit penyakit. Begitu juga kami juga mendoakan buat jemaat-Mu HKBP Agape Amplas. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, dan bahkan Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya. Dan tidak lupa Bapa, kami mendoakan buat jemaat-Mu yang ada di Makassar yang sedang mengalami ujian, yang mana Tuhan Engkau tahu gereja katedral yang ada di Makassar mengalami pemboman. Biarlah jemaat-Mu boleh Tuhan kuatkan dan boleh Tuhan berikan kesanggupan dan kekuatan iman sehingga mereka boleh beribadah dan tetap bersemangat memuji dan menyembah di tengah-tengah permasalahan yang mereka hadapi. Dan bahkan juga kami mendoakan buat bangsa Indonesia agar tetap aman, tentram, dan bahkan boleh terjauhkan dari segala macam ancaman teroris. Biarlah bangsa Indonesia keluar dari permasalahan COVID-19. Biarlah kiranya Tuhan bangsa kami tetap di dalam kendali-Mu. Inilah doa permohonan kami yang sepenuhnya kami alaskan di dalam satu nama, yaitu nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sebagai lagu kita yang berikutnya, kita angkat lagu kita dari lagu Kidung Pujian, Seperti Yang Engkau Ingini. Barang fana
Salam sejahtera bagi kita semuanya. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang mengawali hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada perayaan Jumat Agung ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita bertemu di dalam perayaan peringatan Jumat Agung, di mana Jumat Agung itu disebut sebagai Jumat Agung karena disinilah seorang yang mulia menjadi korban untuk penebusan bagi banyak orang atau banyak umat. Maka Jumat Agung ini sangat-sangat luar biasa. Dan bila kita tahu Jumat Agung disebut Jumat Agung karena orang yang mulia atau anak Allah itu menjadi korban keselamatan kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada juga yang bingung. Kok kita melakukan perayaan kematian sih? Ya kan? Kok kita melakukan perayaan kematian? Biasanya kematian itu dibarengi dengan tangisan. Nangis-nangis, ada orang mati, nangis-nangis, gitu kan. Kalau ada orang mati, nangis-nangis. Beda dengan perayaan Natal. Perayaan Natal hampir sama dengan perayaan ulang tahun. Ada makan-makannya, ada hadiahnya, ada juga pesta-pestanya. Maka adik-adik sekolah minggu, sekarang kita diajak untuk memahami perayaan ini. Perayaan ini yaitu kematian Yesus bagi orang-orang beriman adalah peristiwa yang besar. Bahwa kematian Yesus bagi orang-orang beriman adalah peristiwa yang besar. Kok bisa peristiwa yang besar? Bagaimana mungkin ini menjadi satu peristiwa yang besar? Karena Amang, kalian, dan mungkin semua orang heran. Kok kematian dirayakan? Tetapi kenyataannya bahwa peristiwa yang besar itu adalah peristiwa keselamatan umat.
peristiwa keselamatan aku, keselamatan kamu, dan keselamatan kita semua. Namun adik-adik, saya mengajak kita dulu membuka kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Pasal 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Saya akan membacakan untuk kita Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi saya baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka adik-adik, ini menjadi persoalan iman. Jadi bingung deh, apa sih iman? Gitu ya. Pasti mungkin adik-adik nanya, apa sih iman? Kok iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Gimana caranya kita memahami itu? Mungkin itu pertanyaan adik-adik. Iman itu adalah bagaimana kita percaya. Beriman itu adalah percaya. Kalau orang beriman itu dia percaya dan mau melakukan. Berarti dia berani bertindak dan mau meyakini dan mau melakukan. Itulah orang beriman. Sekarang kita diajak meyakini bahwa kematian Yesus Kristus adalah keselamatan untuk kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus menjadi satu hal yang penting dipahami. Kematian Yesus Kristus menjadi satu hal yang penting dipahami. Kenapa? Yang pertama, bahwa kematian Kristus tidak ada hubungannya dengan air mata. Tidak ada hubungannya dengan nangis-nangis. Kematian Kristus tidak ada hubungannya dengan nangis-nangis. Tetapi kematian Kristus itu adalah keselamatan. Kematian Yesus Kristus itu adalah apa tadi? Keselamatan. Betul. Kematian Yesus itu adalah keselamatan. Yang kedua, bahwa kematian Yesus Kristus itu tidak ada hubungannya dengan kegagalan. Bahwa kematian Yesus Kristus itu tidak ada hubungannya dengan kegagalan. Melainkan bahwa kematian Yesus Kristus itu merupakan penggenapan akan janjinya. Kematian Yesus itu adalah penggenapan akan janji itu. Saya mengajak kita buka dulu Mazmur 22 ayat 19. Kita buka dulu Mazmur 22 ayat 19. Saya akan baca untuk kita semua, kalian mengikuti ya. Mazmur 22 ayat 19. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Bayangkan. Pemazmur telah mencatatkan tentang membagi-bagi jubah. Ternyata kejadiannya pada saat Yesus disalibkan. Dan ketika Yesus disalibkan, para serdadu itu ternyata berebut tentang jubah itu. Dan yang ketiga adik-adik, yang keberapa tadi? Yang ketiga, bahwa kematian Kristus itu, kematian Yesus Kristus itu tidak ada hubungannya dengan akhir. Tidak ada hubungannya dengan akhir. Ternyata melainkan itu menjadi awal kehidupan kita. Bahwa itu menjadi awal kehidupan kita. Kematian Yesus itu membawa kita kepada jalan supaya kita menjadi pewaris kerajaan itu. Karena Yesus itu menjadi jalan.
kebenaran, dan kehidupan. Itulah perkataan Yesus itu. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Nanti baca di rumah. Baca lagi. Bahwa Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Maka kematian Yesus Kristus itu bukanlah persoalan akhir, melainkan awal kehidupan. Dengan kematian Yesus Kristus, kita akan memiliki hidup dalam kuasa Allah. Itu yang pertama. Kembali bahwa dengan kematian Yesus Kristus itu, kita akan memiliki hidup dalam kuasa Allah. Dan kita akan memiliki hidup dengan sukacita. Dan kita akan memiliki hidup damai sejahtera. Kita akan memiliki hidup dalam kepastian di dalam Kristus. Kepastian di dalam Kristus itu menjadi milik kita. Yang terakhir adik-adik, untuk kita lebih memahami firman Tuhan, apa yang mau kita peroleh dari khotbah ini, apa yang mau kita peroleh dari khotbah Jumat Agung ini, yang pertama, Yesus Kristus mati, kita jadi hidup. Yesus Kristus itu mati, kita hidup. Luar biasa. Kematian Yesus itu membuat kita hidup. Yang kedua, Yesus Kristus mati karena itu adalah penggenapan akan janjinya. Bahwa janji Tuhan akan menyelamatkan kita. Yang ketiga, Yesus Kristus mati. Bahwa itu merupakan perdamaian kita dengan Allah. Dan itu merupakan perdamaian kita dengan sesama. Maka kita memiliki damai sejahtera. Maka kita tetap dalam sukacita. Yang walaupun kita membayangkan betapa sedihnya Yesus yang menderita itu. Namun dengan penderitaan itu menjadi sukacita bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kita dapat bersukacita senantiasa dalam kehidupan kita. Tetap semangat dan tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amon Pendeta kita. Sekarang untuk menyambut firman Tuhan, kita kembali mengangkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 2, ikut Dikau saja Tuhan. Marilah kita mengakhiri ibadah Jumat Agung kita. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami yang akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekarang kekal selama-lamanya. Amin.